Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika masih tentang bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, simak baik-baik video dari Ibu. Yang pertama ada sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah pertukaran tempat dari suatu bilangan, ya. Kemudian komutatif ini terdapat pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian itu tidak bisa atau tidak ada sifat komutatif. Bagaimana bentuknya? Bentuk dari sifat komutatif ini baik pada penjumlahan atau perkalian bisa kita tuliskan seperti ini. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kemudian untuk perkaliannya, A kali B itu sama dengan B kali A. Untuk lebih jelasnya, agar kamu lebih paham, simak contoh yang Ibu berikan ini. Contoh yang pertama, 43 ditambah 16. Nah, di mana sifat pertukarannya? Kita akan menukarkannya yang awalnya 43 ada di depan dan 16 ada di belakang, kita tukarkan menjadi 16 di awal dan 43 di belakang seperti ini. 43 ditambah 16 itu sama dengan 16 ditambah 43. Lalu bagaimana hasilnya? Kita jumlahkan 43 ditambah 16 itu adalah 59. Begitupun dengan 16 ditambah 43, hasilnya sama 59 ya. Makanya dalam penjumlahan ini berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat dari suatu bilangan. Contoh yang kedua, negatif 28 ditambah 10. Kita tukarkan, kita ubah dengan menjadi 10 ditambah negatif 8. Bagaimana dengan hasilnya? Apakah sama juga seperti contoh nomor 1? Kita hitung. Negatif 28 ditambah 10 itu hasilnya adalah negatif 18. Lalu bagaimana dengan 10 ditambah negatif 8? 10 ditambah negatif 28. Kita hitung lagi, ternyata hasilnya sama, yaitu negatif 18. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan perkalian? Nah, untuk contoh perkalian, ini ada 12 kali 5. Kita tukarkan, kita komutatifkan menjadi 5 kali 12. Hasilnya 12 kali 5 itu adalah 60. 5 kali 12 sama, yaitu hasilnya 60. Contoh yang keempat, ini ada bilangan positif dan negatif. 15 dikali negatif 12. Kita tukarkan, kita komutatifkan menjadi negatif 12 dikali 15. Hasilnya setelah dihitung, 15 dikali negatif 12 itu adalah negatif 180. Begitupun dengan negatif 12 dikali 15, hasilnya sama, yaitu negatif 180. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Nah, sekarang apa sifat asosiatif itu? Nah, sifat asosiatif adalah pengelompokan suatu bilangan. Bagaimana bentuknya? Bentuk sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kita tuliskan seperti ini. A tambah B tambah C. Kamu lihat ya, kita lihat yang di dalam kurungnya untuk yang pertama adalah A tambah B. Kita kasih kurung, tanda kurung. Kemudian sama dengan A tambah B tambah C. Sekarang yang dikelompokkannya, yang dikurungnya adalah B dan C.
Nah, ini maksud dari pengelompokan atau asosiatif. Awalnya yang dikelompokkannya adalah A dan B, kemudian dirubah pengelompokannya menjadi B dan C. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang perkaliannya. Nah, pengelompokannya A kali B kali C. Nah, kita kelompokkan yang di belakang dulu misalkan ya, B kali C. Kemudian kita akan merubahnya menjadi A kali B kali C. Nah, yang dikelompokkannya adalah A dan B. Untuk asosiatif ini tidak ada letak yang ditukar seperti komutatif tadi ya. Yang berubah hanya pengelompokan bilangannya saja. Yang asalnya A dan B yang dikelompokkan menjadi B dan C. Begitupun untuk contoh yang perkaliannya. Awalnya B dan C yang dikelompokkan, kemudian dirubah menjadi A dan B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang akan Ibu berikan. Yang pertama, 65 ditambah 20 ditambah 12. Nah, yang dikelompokkannya adalah bilangan 20 dan bilangan 12. Sekarang kita tuliskan lagi sesuai urutannya, 65 tambah 20 tambah 12. Tapi yang dikelompokkannya sekarang pindah ke depan. Yang dikelompokkannya adalah 65 ditambah 20. Nah, sekarang kita hitung. 65-nya kita turunkan kembali, kemudian yang ini dihitung. 20 ditambah 12. 20 tambah 12 itu adalah 32. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Kita hitung yang dikelompokkan dulu yang ini. 65 ditambah 20. 65 ditambah 20 adalah 85. Ditambah 12 yang ini kita turunkan ke sini. Nah, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Kita jumlahkan 65 ditambah 32 itu adalah 97. Sekarang 85 ditambah 12 ternyata sama, yaitu 97. Untuk contoh yang kedua, 42 ditambah negatif 12. Nah, kita kelompokkan untuk yang di depan, yang awal. 42 dan negatif 12 kita kelompokkan. Caranya dengan memberikan tanda kurung. Ditambah 60. Nah, sekarang kita tuliskan kembali urutannya sama. 42 tambah negatif 12 tambah 60. Hanya saja kita kelompokkan, kita ubah pengelompokannya adalah bilangan negatif 12 ditambah 60. Ya, kasih tanda kurungnya. Kemudian kita hitung, 42 ditambah negatif 12 itu adalah hasilnya 30. 60 ini kemudian kita turunkan. Sekarang yang ini, 42-nya kita turunkan, kemudian negatif 12 ditambah 60 itu hasilnya adalah positif 48. Kita jumlahkan, 30 ditambah 60 adalah 90. 42 ditambah 48 itu sama, isinya atau hasilnya 90. Contoh yang ketiga, 8 kali 3 kali 5. Yang dikelompokkannya adalah 8 dan 3. Sekarang kita tuliskan kembali sesuai urutannya, 8 kali 3 kali 5. Kemudian yang dikelompokkannya adalah bilangan 3 dan bilangan 5. Sekarang kita hitung, 8 kali 3 adalah 24. 5-nya kita turunkan di sini, 24 kali 5. Sekarang yang ini, 8-nya kita turunkan, kemudian kita hitung 3 kali 5. 8 diturunkan, 3 kali 5-nya adalah 15. 24 dikali 5 itu hasilnya 120. 8 dikali 15 hasilnya juga 120. Jadi hasilnya sama ya. Yang terakhir, negatif 11 dikali 6 dikali negatif 5. Nah, sekarang yang dikelompokkannya adalah yang di belakang, 6 dikali negatif 5. Kemudian kita urutkan kembali, tuliskan, dan pengelompokannya kita pindahkan ke depan. Negatif 11 dikali 6 dikali negatif 5.
Yang dikelompokkannya adalah negatif 11 dikali 6. Kemudian kita hitung. 6 kali negatif 5 itu adalah negatif 30. Sekarang kita tuliskan negatif 11-nya turun ke bawah dikali negatif 30. Hasil dari 6 dikali negatif 5. Kemudian yang ini 11, negatif 11 dikali 6 itu adalah negatif 66. Kemudian negatif 5-nya kita turunkan ke bawah, jadi seperti ini. Negatif 66 dikali negatif 5. Negatif 11 dikali negatif 30 hasilnya adalah 330. Ingat, kalau negatif dikali negatif hasilnya menjadi positif ya. Di pelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan. Kemudian yang ini negatif 66 dikali negatif 5 itu hasilnya sama, yaitu 330. Nah, demikian penjelasan dari Ibu ya untuk sifat pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Ketika penjumlahan dan perkalian ini menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, maka hasil penjumlahan dan perkaliannya akan tetap sama, jadi tidak akan berubah. Ini makanya sifat komutatif dan asosiatif ini ada pada penjumlahan dan perkalian. Berbeda dengan pengurangan dan pembagian. Jika digunakan sifat komutatif ataupun asosiatif, itu hasilnya tidak akan sama. Maka tidak ada sifat asosiatif dan sifat komutatif pada pengurangan dan pembagian. Hanya ada pada penjumlahan dan perkalian ya. Karena tadi kita juga sudah membuktikan hasilnya tetap sama ya. Nah, seperti itu penjelasan dari Ibu untuk sifat komutatif dan sifat asosiatif. Ingat, komutatif itu pertukaran tempat, sedangkan asosiatif itu adalah pengelompokan ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.